Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Bella Pertiwi dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahrij hadis. Definisi tahrij hadis. Tahrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Pengertian tahrij al-hadis dari beberapa pengertian diantaranya ialah: yang pertama, suatu usaha mencari derajat, sanad dan rawi hadis yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab. Yang kedua, mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber dengan mengikutsertakan metode periwayatannya dan kualitas hadisnya. Yang kedua adalah urgensi tahrij. Sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun tidak seperti Al-Quran yang mendapat penjagaan langsung dari Tuhan. Hadis memang menghadapi dilema seputar keonetikannya. Pasalnya, fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam sudah banyak didapati hadis-hadis palsu. Urgensi tahrij diantaranya: yang pertama, untuk mengetahui bagaimana asal-usul hadis yang akan diteliti itu, maka kegiatan tahrij itu perlu dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, tahrij hadis sangat diperlukan, yaitu untuk melacak bagaimana sanad dan matan hadis dalam kitab sumber. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan mutabik pada sanad yang diteliti. Yang ketiga, untuk mengetahui riwayat hadis yang akan diteliti. Metode tahrij hadis. Yang pertama, metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij, untuk kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Yang keempat, metode tematik hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Yang terakhir, metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Prinsip-prinsip dasar tahrij hadis. Yang pertama, tahrij bersifat mandiri, dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan, misalnya penilaian ulama atas kualitas hadis itu. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabatnya. Yang keempat, dalam penahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan, kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi, kajian atas kata-kata yang unik dan tidak lumrah, kajian waktu dan tempat terhadap masing-masing perawi sebagai alat bantu penelusuran ketersambungan sanad, dan lain-lain. Yang kelima, tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya,
dalam arti kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksional matanya berbeda atau sebagian ada yang matanya diringkas. Keenam, tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang berdasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang terakhir yaitu standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Manfaat tahrij hadis. Yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, dengan membandingkan riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing, kondisi para perawi hadis, adanya kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.